Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semua? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan hingga sekarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan media pembelajaran interaktif pendidikan agama Islam yang berjudul Makanan dan Minuman yang Halal dan Haram dalam Agama Islam. Langsung saja kita start. Baik, di sini kita ada di menu, yang mana di menu ini ada pendahuluan, kompetensi, materi, pustaka, dan pengembang. Kita masuk ke pendahuluan. Baik, di sini pendahuluan makanan dan minuman halal dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis secara gamblang menjelaskan makanan halal ini meliputi makanan yang tidak memberi mudarat, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Contohnya hewan ternak, hewan yang hidup di air, dan hewan hasil buruan dari hutan, termasuk ikan, belalang, dan segala yang tidak menjijikan. Baik, kita kembali ke menu. Masuk ke kompetensi. Di kompetensi ini ada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Kita masuk ke standar kompetensi. Standar kompetensinya memahami dan menerapkan pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kita kembali masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu memahami Quran Surah An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali masuk ke indikator. Indikator pencapaian yaitu membaca Quran Surah An-Nahl ayat 114 terkait dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan hafalan Quran Surah An-Nahl serta hadis terkait dengan lancar. Yang ketiga, menyajikan keterkaitan mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari dengan pesan Quran Surah An-Nahl ayat 114. Kita kembali masuk ke menu. Selanjutnya kita masuk ke materi. Baik, sekarang kita ada di materi. Yang pertama, di materinya ada dalil Al-Quran terkait makanan halal. Yang kedua, makanan haram dalam agama Islam. Yang ketiga, minuman haram dalam agama Islam. Kita masuk ke dalil Al-Qurannya. Dalil Al-Qurannya yaitu di Quran Surah An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kita kembali masuk ke makanan haram dalam agama Islam. Ya, makanan yang dilarang agama Islam untuk dikonsumsi, yang pertama itu bangkai hewan, yang kedua darah, yang ketiga babi, yang keempat hewan yang disembelih tanpa atas nama Allah, yang kelima binatang buas, yang keenam hewan yang hidup di dua alam, yang ketujuh hewan yang dilarang untuk dibunuh, yang kedelapan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi semua ini dilarang untuk dikonsumsi dalam agama Islam. Kita kembali. Selanjutnya masuk ke minuman haram dalam agama Islam. Yang pertama, minuman keras. Yang kedua, minuman hasil curian. Yang ketiga, minuman mengandung darah. Yang keempat, minuman beracun. Yang kelima, minuman bejana emas atau minuman yang gelasnya terbuat dari emas. Nah, baik, di sini semua minuman ini adalah
haram untuk diminum atau dikonsumsi dalam agama Islam. Kita kembali, baik kita sudah menyelesaikan penyajian materi dari pembelajaran ini, masuk ke menu lagi. Lanjut ke pustaka. Jadi di pustaka ini lanjut ke pustaka. Baik, pustaka di sini yaitu buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas SMP Kemendikbud tahun 2021. Jadi ini pelajarannya baru ya, berada di 2021, dan ini termasuk dalam kategori kurikulum Merdeka yang terbaru, kurikulum terbaru ya. Nah, jadi sudah selesai kita menjelaskan, masuk ke pengembang. Siapa pengembangnya? Yaitu saya sendirilah. Nah, emang siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Irfan Rinaldi, NIM saya ini tertera di sini. Tempat tanggal lahir Samarinda 13 September 1996. Bukan anak 2000-an jadi ya, anak 90-an. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Baik, jadi kita sangkatan semua. Mungkin yang nonton atau ada penonton lain, senior-senior, terima kasih juga setelah menonton. Riwayat pendidikan saya di pertama SDN 037 Proklamasi Samarinda, yang di Jalan Proklamasi di Gerelia ya. Kedua, Pondok Pesantren Al-Husna Samarinda yang berada di Rapak Dalam, Samarinda Seberang. Ketiga, Pondok Pesantren Darussalam Martapura yang berada di Kalimantan Selatan, Martapura. Selanjutnya, menempuh pendidikan di UINSI Samarinda sampai sekarang. Nah, di sini saya berkuliah sekarang UINSI Samarinda. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kita kembali ke home, back lagi, kita kembali ke menu awal. Terima kasih telah menonton semua. Semoga bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.